wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Perkenalkan saya Cia Sarwani dengan NIM 099 sebagai moderator bersama rekan Saya Justi Dwi Januarti dengan NIM 57. Saya Nima Denidia Pratiwi dengan NIM 067. Dan saya Zian Syafa Azlia dengan NIM 088. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari rumput laut. Rumput laut merupakan hasil perairan bernilai ekonomis tinggi dan kaya akan air, karbohidrat, serta pigmen alami. Ketiga komponen ini memegang peran penting dalam menentukan mutu, tekstur, warna, dan daya simpan produk pangan berbasis rumput laut. Proses pengolahan dapat memicu reaksi kimia seperti hidrolisis, oksidasi, dan degradasi pigmen yang mempengaruhi kualitas akhir produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Saskia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kimia air pada rumput laut. Kimia air berperan penting dalam pertumbuhan dan kualitas rumput laut. Air laut mengandung terhara seperti nitrogen, fosfor, magnesium, kalsium, dan kalium yang diperlukan dalam proses metabolisme dan fotosintesis. pH, salinitas, suhu, dan oksidan terlarut yang seimbang membantu menjaga kestabilan sel rumput laut. Jika kualitas air menurun, terutama karena logam berat seperti Pb dan Cu, maka fotosintesis dan pembentukan pigmen akan terganggu. Oleh karena itu, kestabilan kimia air sangat menentukan kandungan nutrisi, pigmen, dan mutu rumput laut secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait reaksi karbohidrat pada rumput laut. Rumput laut sama seperti tumbuhan pada umumnya yang melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan energi. Pada proses fotosintesis ini, rumput laut akan memanfaatkan karbon dioksida dan juga air untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa yang telah dihasilkan tadi akan digunakan sebagai sumber energi dan juga akan disusun ulang menjadi polisakarida, yaitu karbohidrat kompleks seperti agar, alginat, dan karagen. Polisakarida ini memiliki peran yang penting dalam struktur dan fungsi rumput laut. Selain menjadi cadangan energi, senyawa ini juga berfungsi sebagai pengental, penstabil, dan pembentuk gel alami yang bernilai ekonomi tinggi karena banyak dimanfaatkan dalam industri pangan. Tetapi, pembentukan karbohidrat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan kandungan ion logam di dalamnya. Faktor-faktor lingkungan tersebut yang akan berpengaruh terhadap kestabilan dan kekuatan gel yang dihasilkan oleh polisakarida rumput laut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pigmen rumput laut. Jadi pigmen ini merupakan senyawa bioaktif yang menentukan warna serta kemampuan penyerapan cahaya pada rumput laut. Nah, secara umum pigmen utama pada rumput laut ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu klorofil, kemudian karotenoid, dan fitobiliprotein. Klorofil ini berfungsi sebagai pigmen utama dan dalam fotosintesis, sedangkan karotenoid dan fitobiliprotein bertugas memperluas spektrum penyerapan cahaya dan melindungi sel dari stres oksidatif. Kemudian komposisi pigmen sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya, suhu, kedalaman air, serta ketersediaan nutrien. Kemudian pigmen karotenoid berperan sebagai antioksidan alami yang mampu menetralkan radikal bebas. Pigmen tersebut juga berperan dalam mempertahankan stabilitas membran sel terhadap perubahan lingkungan perairan. Pada kondisi perairan yang jernih dan stabil, kadar pigmen meningkat, menghasilkan warna yang lebih pekat dan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kimia air, karbohidrat, dan pigmen.
Nah, jadi kimia air, karbohidrat, sama pigmen ini dia saling berhubungan di dalam proses metabolisme rumput laut, di mana kualitas kimia air yang stabil itu dia dapat mendukung fotosintesis sehingga terbentuknya karbohidrat dan pigmen secara optimal. Lalu, mineral seperti magnesium sama besi itu dia dapat membantu pembentukan klorofil, sedangkan kalsium dan natrium itu dia dapat memperkuat struktur polisakarida. Nah, kondisi lingkungan yang baik itu dia dapat meningkatkan kadar pigmen dan karbohidrat. Sementara pencemaran atau perubahan suhu itu dapat menurunkan kualitas biokimia rumput laut. Jadi, kestabilan kimia air itu ya sangat penting untuk menjaga mutu, nilai ekonomi, dan hasil budidaya rumput laut. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Rumput laut memiliki sistem kimia dan biokimia yang saling berkaitan. Kimia air menjaga keseimbangan fisiologis dan mendukung reaksi pembentukan karbohidrat yang menghasilkan polisakarida seperti agar, karagenan, dan alginat sebagai komponen struktural utama. Pigmen seperti klorofil, karotenoid, dan protein berperan dalam penyerapan cahaya dan perlindungan sel. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk menjaga kualitas biokimia rumput laut. Kualitas air yang stabil meningkatkan kandungan karbohidrat dan pigmen yang bernilai industri, sehingga mengelola lingkungan perairan sangat penting untuk meningkatkan mutu dan nilai ekonomi dari rumput laut. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.